Halo semuanya, sesuai janji Koko, Koko akan men-share gimana caranya untuk mendapatkan mobil bekas yang bagus. Nah, kebetulan di belakang Koko ini ada mobil bekas yang mau Koko jual. Oke, di sini Koko akan men-share gimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan mobil bekas yang bagus. Kebetulan mobil ini mau dijual. Koko akan buka kap mesinnya dulu. Nah, pertama-tama yang harus kalian lihat itu adalah sisi-sisi bagian dalam sini guys. Jadi kalian harus perhatikan detail. Kalau misalnya di sisi-sisi sini itu sudah ada karat atau belum, kropos atau tidak bagian sisi-sisi sini nih guys. Kap mesin, biasa di kap mesin ada, terus di sisi-sisi pintu nanti juga Koko akan kasih lihat juga di mobil ini ya. Jadi di sini tuh semua aman. Nah, sama ini nih guys, yang kalian harus lihat nih. Biasanya yang ini, yang gelembung-gelembung ini kalau misalnya sudah kejadian tabrak, biasanya ini tuh agak susah untuk dibuat lagi, karena ini tuh langsung buatan dari pabrik gitu guys. Jadi biasanya ini ya, biasanya ini sama ini nih guys, bulatan-bulatan ini nih. Nah, ini tuh biasanya dari pabrik nih guys. Jadi kalau misalnya ini sampai nggak ada ya, itu berarti mobil kalian atau mobil yang kalian cari itu sudah terindikasi tabrakan kayak gitu. Jadi biasanya tuh dia ada di sudut-sudut nih guys. Kalau ini kan mulus rapih ya, tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini masih ada bulatan-bulatannya yang bawaan pabrik, ini masih ada. Nah, biasanya tuh ya yang resiko buat ketabrak itu kan bagian depan. Kalau bagian depan ini sudah ditabrak, otomatis kan ini masuk ke dalam. Nah, otomatis ini tuh biasanya di repair. Kalau ini di repair, biasanya ini tuh nggak bakal bisa baik lagi nih guys, yang bulatan-bulatan ini. Nah, biasanya di situ guys. Terus kalian bisa ngeliat juga di bagian-bagian sini tuh ada karat atau enggak, ada kropos atau enggak, kayak gitu guys. Terus itu untuk dari body ya. Jadi yang biasa kalian harus perhatikan itu. Kedua, kalian bisa lihat nih di baut-bautnya ini tuh, nih apalagi ini nih. Biasanya di baut-baut ini tuh sudah ada bekas buka atau belum baut-bautnya. Kalau misalnya sudah ada bekas buka, berarti kap mesin ini sudah pernah direparasi atau sudah pernah dibuka kayak gitu. Sisanya paling tinggal ngeliat ada kebocoran atau enggak. Kalian bisa lihat kalau misalnya emang ada kebocoran dari oli gitu-gitu, kalian bisa cek, kalian bisa pertanyakan ke si yang jual itu bekas apa kayak gitu guys. Nah, kalau ini tuh masih rapi-rapi semua, baut-bautnya masih rapi, belum pernah dibongkar semua, paling cuma ini kotor-kotor doang. Terus untuk pintunya, nah kalian juga bisa lihat bagian dalam sini nih guys. Nah, sama kayak di depan. Yang ini nih, yang bulatan-bulatan ini biasanya tuh ini akan susah nih kayak gini nih. Nah, kalau ini sudah bekas tabrak, ini biasanya susah untuk di repair, untuk dikembalikan ke semula. Ini tuh susah, sangat susah. Jadi kalian harus perhatikan yang kayak gini-gini nih, dia rapi atau tidak. Sama bulatan-bulatan ini nih guys, yang tadi Koko bilang di depan. Nah, bulatan-bulatan ini tuh bawaan pabrik. Jadi kalau misalnya pintu ini sudah pernah ketabrak, dia nggak akan ada lagi nih. Biasanya kayak gitu guys. Ini untuk pintu depan, kanan supir, terus pintu belakang. Kita cek lagi ada nggak. Nah, kunci utamanya tuh ini ya, kelihatan nggak? Nah, yang ini oke. Yang jendol-jendol ini nih rapi atau enggak. Sama bulatan-bulatan ini lagi nih guys, pasti akan selalu ada kok. Biasanya rata-rata kayak gitu nih bulatan-bulatan ini kan masih rapi semua. Nah, bulatan-bulatan ini ada nih.
berarti dia tidak bekas tabrak atau kalau banjir nanti beda lagi guys. Intinya terhindar dari bekas tabrak dulu aja. Nah kayak di sini tuh dia akan ada nih, terus dia bekas nabrak itu biasanya akan berantakan. Soalnya waktu itu Koko pernah dapat mobil yang orangnya bilang tidak bekas tabrak, tapi garis-garis kayak gini-gini itu dia udah nggak ada dan dia sudah berantakan lah intinya. Pasti kalian tahu kok, kelihatan bedanya jauh. Nah ini masih rapi nih yang pintu belakang sebelah kiri. Nah ini bulatan-bulatannya juga masih ada, kelihatan nggak? Sini masih ada bulatan-bulatannya tuh, gitu guys. Satu lagi. Nah ini untuk pintu ya. Nih bulatan-bulatannya nih. Tuh biasanya kalau untuk pintu kita ceknya dari situ guys, sama di bagasi. Nah, biasanya tuh bagasi dari sini nih guys, sama kayak kap mesin. Nah ini tuh biasanya ada juga kan gelembung-gelembungnya yang bagian-bagian kayak gini nih guys. Nah itu kalian bisa cek rapih nggak, masih bagus nggak gitu. Nah biasanya kayak gitu guys, kalian harus cek sekelilingnya. Kalau misalnya masih rapi, berarti mobil itu masih aman dari bekas tabrakan. Ini bulatan-bulatan yang tadi Koko bilang. Nih ya, tuh masih ada bulatan-bulatannya tuh. Berarti mobil ini terjamin bukan bekas banjir atau bekas tabrakan. Untuk banjir nanti Koko akan kasih lihat detailnya di mana. Oke, ini masih ada bulutannya. Biasanya tuh di sini ada bulutannya dan di sini juga. Oh, ini guys. Kalau bagian tabrakan, misalnya bagian belakang ditabrak, nah biasanya ini udah nggak pernah ada nih. Nah karena ini susah. Ini bawaan pabrik nih guys. Biasanya kalau bekas tabrakan, ini pasti akan hilang. Pasti akan hilang. Percaya sama Koko. Karena bengkel manapun akan susah untuk bikin itu. Nah biasanya kalian boleh cek di bawah sini. Nih guys ya, untuk cek karat atau tidak mobil ini bekas. Biasanya kalau banjir itu juga biasanya akan karat juga guys. Masih bagus semua ya. Nah ini juga ada nih guys, biasanya buat bulutan dari pabrik nih, gitu guys. Jadi mobil ini 100% dijamin tidak bekas tabrakan. Terus kalian bisa cek di ban serepnya. Ban serepnya itu bekas sudah pernah dipakai atau belum. Nah biasanya kalau belum pernah dipakai ya itu nilai plus aja, karena masih baru gitu kan. Sebenarnya dipakai atau nggak dipakai ya itu nomor sekian lah, karena kan ban serep nggak terlalu penting ya. Terus nah di sini lengkap semua. Nah sampai di sini pun juga ada bulutan-bulutannya tuh guys ya. Nah biasanya kalau bekas banjir dia akan masuk sini. Biasanya di sini karatan nih guys. Biasanya di sini akan karatan. Nah karatan tuh agak susah buat dihilangin. Karatan keropos tuh bakal kelihatan dia rapi atau enggaknya itu. Nah kalau untuk kelihatan banjir yang lebih parah ya guys, itu biasanya kalian bisa lihat di sini nih guys. Kalian bisa cek di sini nih. Kalau untuk mobil SRV biasanya kalian bisa cek di sini. Ini kan ada nomor rangkanya. Nah nomor rangkanya itu sudah karat atau belum, biasanya bisa cek di sini sudah karat atau belum. Terus atau enggak ini kan sudah dipasangin karpet dasar. Kalau belum ada karpet dasar ya kalian bisa cek di bagian bawah sini. Biasanya di bagian bawah sini itu ada yang bisa dibuka. Dia biasanya bisa kelihatan langsung ke tulang bawahnya. Kalau tulang bawahnya sudah lembab, bau atau karatan, itu berarti dia sudah pernah bekas banjir gitu. Atau enggak kalian bisa lihat di sini nih guys. Nih. Nah, di bagian bawah sini sudah ada karat atau belum? Kalian biasa harus cek di sini nih. Ya. Kalau misalnya di sini bekas karat atau ada airnya, nah itu biasanya sudah indikasi pernah kena banjir. Di sini dia rapi atau enggak itu kelihatan kok. Itu untuk
eh, banjir dan bekas tabrak. Kalian nggak mau dong, kalian beli mobil bekas tapi sudah pernah kena banjir atau tabrak. Nah, itu untuk masalah tulang-tulang, banjir sama bekas tabrak. Kalau mobil ini fix, Koko jamin tidak pernah kena kedua itu. Terus juga mobil ini sudah pernah di coating guys. Ini dia kotor karena emang sudah lama nggak dipakai ya. Jadi kelihatan nggak nih? Ini kotor guys. Tuh kotor tuh, cuma kotor doang dia. Karena emang dia sudah lama nggak dipakai. Oke, nanti Koko akan kasih lihat beauty shotnya biar kalian bisa cek lagi di video ya. Oke, untuk dalamnya gimana? Untuk dalamnya, kalian bisa nonton review-review lain ya, review-review mobil yang lain yang lebih lengkap. Tapi Koko cuma untuk menjelaskan bagian mobil ini aja. Tuh guys, di sini juga nggak ada karat ya, masih bagus semua, nggak ada karat, masih mulus semua, masih rapi gitu guys. Oke, mau dengar suara mesinnya? Oke, kita coba ya. Mesinnya masih halus banget guys. Kilometernya berapa? Kita lihat. Kilometernya baru menyentuh 30.000. Mobil HR-V Special Edition tahun 2019, kilometer baru 30.000. Termasuk low lah. Karena sudah 4 tahun, hitungannya setahun itu baru 7.500 km. Kalau sebelumnya berarti tinggal dibagi 12 bulan gitu. Sangat low. AC-nya juga masih dingin. Nah, kulit-kulitnya juga masih bagus banget semua. Interiornya masih bersih, masih wangi. Oke, sudah ada reclining untuk armrest. Oke, ada kompartemennya. Terus ada glove box, buku-buku semuanya lengkap semua ya. Ada kartu buku-buku panduan, buku servis gitu kan. Ini semua masih bersih, masih bagus. Lampunya masih nyala dua-duanya. Ini untuk sun visornya masih diplastikin. Udah ada handle retractable. Lampu juga masih nyala. Oke, kita lihat ke bagian kedua. Oh ya, setirnya udah ada reclining sama ini ya, apa namanya, ya maju mundur lah, kok lupa namanya, kayak gitu guys. Sama udah ada pedal shift juga tuh, jadi enak kalian kalau misalnya mau nakal-nakal di tol, lebih gampang pakai pindahin ke S, langsung mainin pedal shiftnya, langsung ngacir semua gitu guys. Untuk baris kedua, baris keduanya kalian bisa lihat bersih semua, mulus tuh tampilannya guys. Plafonnya masih rapi semua, masih wangi. Untuk joknya dan untuk baris belakangnya ini sudah ada isofix, jadi buat kalian yang punya bayi sangat cocok mobil ini gitu guys. Nanti akan kau kasih lihat beauty shotnya. Oke guys, jadi gitu aja untuk review gimana caranya kalian mau beli mobil bekas tapi dengan pengetahuan yang awam. Caranya minimal seperti itu aja. Kalian bisa ngelihat dari sisi-sisinya, apakah bekas tabrak atau apakah bekas banjir. Kalian bisa tahu. Kalau misalnya sudah ada indikasi itu, lebih baik kalian cari yang lain aja. Itu saran dari Koko sih. Oke, kecuali kalau misalnya kalian mau terus dapat harganya benar-benar miring, ya silahkan, itu keputusan ada di tangan kalian. Oke guys, gitu aja review mobil bekas dari Koko. See you, bye.